Ini Ibtu Rudiana bersama dengan kuasa hukumnya yakni Pitra Romadoni. Dari tim kami juga berusaha untuk berbincang langsung. Andromeda. Halo Bang Pitra, Bang Pitra kami lihat di gambar Bang Pitra ini sama Ibtu Rudiana Bang, ini agendanya sedang apa Bang, bisa dijelaskan Bang? Oh ya, tadi baru selesai dengan di makam. Tadi kita nyekar ke makam almarhum dengan Pak Ibtu Rudiana langsung, mengingat beliau kan sekali seminggu ke sana, dan akhir-akhir ini karena memang lagi rame sehingga beliau sekali sebulan ke sana untuk nyekar makam almarhum. Seperti itu Bung Andromeda. Bung Pitra, mungkin tidak ini kita sekarang berbincang langsung dengan Pak Rudiana, karena di satu sisi kami juga berduka atas kematian anaknya, tapi publik juga ingin kejelasan, ingin kebenaran yang sesungguhnya pada kasus ini. Bang Pitra. Ya, saya kira tadi beliau sudah menyampaikan melalui program Fakta. Nanti silahkan diulas di program Fakta saja, karena beliau tadi sudah menyampaikan panjang lebarnya di program Fakta TV One. Baik, tapi Bang Pitra, dari Ibtu Rudiana hari ini ada yang disampaikan tidak? Ada yang disampaikan hari ini, karena ini gambar secara langsung Bang Pitra dan juga Ibtu Rudiana. Ya. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Ada yang mungkin disampaikan? Ya guys, jadi akhirnya Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban almarhum Eki telah muncul ke publik guys, dan juga ini berdasarkan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya. Katanya seminggu sekali Ibtu Rudiana itu berziarah ke makamnya Eki. Namun karena akhir-akhir ini sibuk, beliau cuma sempat sebulan sekali untuk berziarah ke makamnya Eki. Dan saat media ini meminta untuk berbicara langsung dengan Ibtu Rudiana, tim kuasa hukum ini tidak mengizinkan dan seakan-akan belum membolehkan Ibtu Rudiana berbicara dengan media yang mungkin penasaran dan sudah lama menunggu klarifikasi dari Ibtu Rudiana. Ada apa guys sebenarnya? Hal tersebut tentu banyak membuat netizen curiga kenapa tidak langsung Ibtu Rudiana yang ngomong dan menyampaikan informasi atau klarifikasinya dengan media atau publik seperti itu. Kesaksian Dede dan juga Aep yang dampaknya dirasakan para terpidana lain. Lantas kenapa baru sekarang bersuara? Motivasinya apa sebenarnya dari Dede ini? Ya, itu tadi kami korek. Selama 8 tahun ini menurut pengakuan dari saudara Dede, dia ini udah tertekan, pengen mengungkapkan tapi tidak punya keberanian. Ya, seperti tadi siaran pers dari di Pradi, ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa akhirnya dia punya keberanian datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku dan seperti yang terjadilah saat ini bahwa dia membuat surat pernyataan menyatakan bahwa semua kejadian yang diceritakan dia tidak tahu, dia tidak mengenal para terpidana, dan dia bisa sebut nama-nama itu atas diarahkan yang katanya menurut keterangan Dede tadi adalah dari Pak Rudiana dan Aep gitu kan. Motif Aep sudah terungkap karena sebagaimana pengakuan dia tanggal 25 Agustus 2 hari sebelum kejadian pembunuhan 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi 27 Agustus 25 Agustus di tempat Dede dan Aep itu bekerja, itu digerebek ya, didatangi oleh para pemuda, termasuk ada Pak RT Pasren. Ditanya aja itu Pak RT Pasren, sama juga ada Pak RW, termasuk yang hadir ini ada diantaranya ada para terpidana. Guys, patut kita acungi jempol di mana saksi dari Dede ini itu mengaku kalau dulunya dia itu pernah berbohong dan memberikan kesaksian palsu, karena itu diarahkan oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Hal tersebut tentu kita patut apresiasi, karena dia juga telah berbicara di depan umum dan menyampaikan dia siap dipenjara kalau memang itu dibutuhkan untuk menyelamatkan 7 tahanan yang mungkin karena kebohongan dan kesaksian dia 7 terpidana tersebut hingga saat ini masih berdekam di penjara. Guys, tentunya ini menjadi babak baru dalam kasus Vina Cirebon, di mana juga Ibtu Rudiana dan Dede telah muncul dan memberikan statementnya masing-masing. Si Dede mengaku ini semua suruhan dari Ibtu Rudiana, dan juga baru-baru ini Ibtu Rudiana muncul ke publik dan membayar 2 pengacara untuk menjadi kuasa hukumnya seperti itu. Untuk yang berasumsi bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, maka pertanyaan dari saya adalah
kenapa Rudiana menangkap 7 geng kuli bangunan yang tidak bersalah? Itu pertanyaan saya. Kalau jawaban kalian, ya untuk menutupi pelaku aslinya bang, jadi mereka itu hanya tumbal. Oke, saya ikuti logika kalian. Tapi itu secara logika sehat malah makin ribet. Kenapa makin ribet? Harusnya kalau Rudiana itu orang cerdas, bilang aja ini kasus kecelakaan lalu lintas, maka pelaku yang aslinya aman. Ngapain harus berurusan dengan 7 orang yang tidak bersalah? Ini berisiko tinggi. Bukankah resiko yang paling rendah adalah kalau dibilang itu kecelakaan sama Rudiana? Kok ngapain malah cari 7 terpidana lain yang katanya untuk menutupi geng narkoboy, pejabat tinggi? Kok ngapain harus ribet? Coba logika saya dijawab tuh. Jadi intinya banyak sekali yang curiga terhadap Ibtu Rudiana walaupun dia ayah dari korban almarhum Eki yang meninggal bersama Vina, namun kenapa dia itu seakan-akan tidak terkesan untuk mencari keadilan untuk anak, sedangkan ke-7 terpidana aja sangat-sangat gesit untuk mencari keadilan dan ingin bebas. Tapi kenapa korban dalam kasus ini seperti membungkam dan diam terhadap yang telah terjadi kepada Eki dan Vina? Mudah-mudahan video ini sampai ke Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Untuk Aib dimanapun Anda berada, jika Anda ingin menjadi seorang pacundang, maka jadilah seorang pacundang untuk diri kamu sendiri. Jika Anda ingin menjadi seorang penakut, maka jadilah seorang penakut untuk diri Anda sendiri. Saya hanya ingin mengingatkan, setidaknya Anda bisa menjadi seorang pemberani untuk anak-anakmu dan juga bisa menjadi seorang pemberani untuk istrimu. Jadilah ayah yang baik dan jadilah suami yang baik. Kalau kamu tidak ikut merasakan bagaimana pedihnya para terpidana yang sudah dipenjarakan selama 8 tahun atas ulah dari omonganmu, setidaknya berempatilah terhadap keluargamu, yaitu anakmu dan juga istrimu. Apakah kamu akan menitipkan beban yang besar ini terhadap mereka? Apakah kamu tidak ikut merasakan bagaimana malunya anakmu kelak, bagaimana malunya istrimu, dan bagaimana orang tuamu yang setiap hari mendoakan kamu? Inikah balasanmu terhadap ayah dan ibumu? Maka daripada itu, keluarlah dan sampaikan kebenarannya. Keluarlah saudaraku, jangan bersembunyi terus. Kasihanin anakmu, kasihanin istrimu, dan begitu pula jadilah anak yang berbakti untuk kedua orang tuamu. Ini hanya bisa nasihat ini saya bisa sampaikan. Jadilah prajurit yang hebat, patriot yang hebat untuk anakmu dan untuk istrimu, dan jadilah seorang anak yang tangguh untuk kedua orang tua. Keluar dan sampaikan kebenarannya. Mudah-mudahan video ini FYP dan sampai kepada Aib. Saya harapkan Aib kamu keluar sudah. Ya guys, jadi adalah pesan seorang warganet terhadap Aib yang sampai saat ini belum muncul dan seperti seakan menghilang. Ada apa sebenarnya kalau memang dia di posisi yang benar dan kesaksian yang waktu itu diberikan itu adalah benar adanya? Tentunya hingga saat ini dia tidak menghilang dan kabur. Harusnya dia bisa mempertanggungjawabkan yang disampaikan pada waktu itu. Tapi kenapa dia menghilang dan tidak muncul ke publik setelah berita ini viral kembali guys? Bahkan Ibtu Rudiana sudah mulai muncul nih ke hadapan publik. Dan warganet ini meminta agar Aib itu gentle dan mempertanggungjawabkan yang telah disampaikannya. Jangan menjadi penakut dan pengecut seperti itu. Tangkap si Aib sekarang juga. Tangkap si Aib. Tangkap si Aib sekarang juga. Tangkap si Aib. Tangkap si Aib sekarang juga. Tangkap si Aib. Tangkap si Aib sekarang juga. Takbir. Takbir. Oke siap. Markasah. Hilang kamera itu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, ini baru namanya pemuda. Yo tuh, yel-yelnya sangat menyala sekali abang-abangku ya. Tangkap si Aib. Tangkap si Aib sekarang juga. Tepuk tangan. Jangan sampai si Aib ini ya. Melihat yel-yel kalian semua ini abang-abangku perkasa, perjuangkan keadilan Saka.
kalau melihat ya si Aib ya, dijamin pasti akan bisa mati berdiri. Jadi banyak sekali yang bersuara dan menyuarakan tentang agar Aib itu ditangkap, karena banyak sekali yang tidak percaya kepada Aib dan lebih percaya kepada Peggy Setiawan, Saka Tatal, Dede, dan juga Kang Dede Buladi. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Firly Cirebon. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.